Halo teman-teman, kembali lagi di Uner Channel. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, udah cantik, luar biasa, berprestasi. Hari ini kita hadir bersama Dr. Fitria Widiani Rosinda. Ini saya panggilnya Bu Dokter atau Mbak ini? Masih muda misalnya. Udah tua Mbak. Oh, masih udah tua juga ya? Gak apa-apa, tapi semangat tetap terus muda ya Dok ya? Harus wajib. Siap. Jadi Dok, Dr. Fitria ini sempat membahas tentang ilmu komunikasi forensik ya untuk disertasinya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih untuk teman-teman yang penasaran nih, wisudawan terbaik loh ini. Iya, jadi sebetulnya untuk di bidang komunikasi sendiri kan memang pengembangan komunikasi forensik itu sesuatu yang sangat baru ya Mbak. Bahkan memang pada saat mengerjakan disertasi itu kesulitan juga untuk cari literaturnya gitu. Akhirnya terus kemudian karena didukung juga sama promotor dan kopromotor, terus akhirnya jadilah topik disertasi saya tentang komunikasi forensik. Sebenarnya menarik banget mendalami tentang komunikasi forensik. Kalau kita tahu forensik itu nggak di komunikasi ya, di bidang lain ya biasanya ya. Juga benar. Ya, akhirnya saya memperdalam keilmuan komunikasi forensik itu. Harapannya ya bisa dikembangkan di Indonesia. Oke, ini Dr. Fitria juga sempat menerima penghargaan nih sebagai penulis paling produktif ya di komunitas kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi 2020. Ini padahal kan juga banyak kesibukan ya pastinya selain jadi mahasiswa, jadi dosen juga, aktivis di perhumasan juga nih, sekretaris satu, terus kemudian juga reviewer jurnal juga nih. Gimana sih tips dan trik gitu untuk tetap fokus sama apa yang kita citakan, apa yang sedang kita kerjakan gitu, gimana Dok? Intinya kan kalau kita bekerja itu kita suka aja sama yang kita kerjain, itu enteng kok Mbak. Jadi kayak misalkan menulis itu memang saya seneng gitu. Saya seneng nulis, apalagi nulis status gitu. Enggak ya. Jadi saya seneng, makanya ketika pekerjaan itu berhubungan dengan tulis menulis akhirnya nggak kerasa sebagai sebuah beban kan gitu. Nulis aja gitu. Ini dokter juga punya rencana untuk keliling Indonesia karena menulis buku, suka menulis juga. Mungkin sebelumnya pasti udah ada pengalaman nih yang udah dilalui nih. Dari seluruh pengalaman, menurut Dokter Tia ini apa yang paling berkesan nih selama perjalanan menulis dan berkeliling ini? Iya, ada rencana sih ke arah situ ya. Sebenarnya sudah dimulai gitu. Tapi mungkin berharapnya lebih sering lagi saya dapat kesempatan untuk keliling Indonesia untuk lebih banyak lagi menulis tentang potensi adat, terutama potensi adat, potensi wisata yang memang perlu untuk dikembangkan. Selama ini sih yang saya kerjakan sekarang di Maluku Tengah ya. Maluku Tengah itu saya menulis tentang negeri adat. Wow, ada negeri iya, adat ya? Kalau misalkan di sana sebutannya negeri adat. Jadi negeri adat itu semacam desa-desa adat gitu ya. Mereka nyebutnya negeri-negeri adat dan itu dikepalai oleh raja-raja. Banyak banget kayak gitu. Dan itu menarik banget karena setiap satu negeri dengan negeri yang lain tuh punya perbedaan yang signifikan kayak gitu. Asik sih Mbak. Itu sih yang saya tulis gitu. Mudah-mudahan selanjutnya ada kesempatan lagi bagi saya untuk bisa menulis tentang potensi adat atau potensi wisata ya, atau kearifan lokal lah di daerah-daerah lain di Indonesia. Oke, Dokter Gia ini memang tertarik di bidang pariwisata, juga suka traveling, suka nulis buku, wah kayaknya lengkap banget nih. Nah, kalau misalkan kita lihat kondisi sekarang nih Dok ya, ini kan udah pandemi, interaksi antar orang itu pasti kan semakin mengecil ya, belum lagi ada jaga jarak dan juga lain sebagainya. Ini pasti berita hoax dan info-info itu pasti tersebar di masyarakat itu banyak karena kita nggak bisa memilih ya yang benar itu yang mana karena yang kita konsumsi setiap hari itu HP gitu ya. Kalau menurut Dokter Tia nih, gimana sih caranya kita di masa pandemi ini untuk tetap waspada dengan adanya informasi dan juga berita-berita yang benar yang salah itu kita nggak tahu yang mana. Itu tips mungkin dari Dokter Tia tuh gimana nih? Iya, sebetulnya kalau tips yang paling mudah kalau bagaimana kita membuktikan mana yang hoax dan yang enggak. Pertama kita rasakan dulu Mbak. Misalnya merasakan tuh gini, ini masuk akal nggak sih? Kalau nggak masuk akal, sumbernya nggak ada, abaikan. Atau kemudian tahap yang kedua, kalau kita mau nih, tapi memang kita ini biasanya males untuk verifikasi gitu, males untuk cek fakta. Tapi padahal sebenarnya ini penting banget. Langsung aja klik ketika kita dapat informasi, klik aja langsung. Informasi itu dicek fakta itu benar apa enggak. Kalau itu ada di media-media yang kredibel, itu berarti benar. Tapi kalau itu nggak ada, berarti itu hoax. Gitu aja sih, simple banget. Hanya saja masalahnya, kenapa sih kita terpapar hoax semakin sering? Kitanya kok yang nggak mau untuk cek fakta. Itu sih, kita mesti share.
Iya, iya. Belum tentu benar kita share. Iya, Bahkan mungkin tanpa sadar kita sendiri adalah agen penyebar hoax gitu. Oh gitu. Ini kalau Iya. sebelumnya kita udah dijelasin nih buat masyarakat yang males untuk verifikasi berita, coba ya dikurangin lagi malesnya. Nah kita sekarang beralih ke teman-teman yang malas untuk literasi, Dok. Padahal nih untuk menulis kan penting ya, untuk mengabadikan apa yang ada di pikiran kita itu penting. Nah kalau menurut Dokter Tia nih mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke generasi milenial sekarang nih yang sukanya HP, sosmed doang, mereka jarang literasi, jarang menulis buku, jadi ketertarikan untuk menulis itu semakin berkurang ya, apalagi adanya pandemi ini. Kalau untuk generasi sih, kita berbicara masalah generasi sih sebenarnya saya nggak nyalahin generasi yang sekarang ya. Saya juga nggak sepakat sih kalau generasi sekarang itu generasi yang malas baca, enggak juga, malas nulis enggak juga. Ternyata mereka banyak nulis status ya. Itu juga termasuk rajin nulis loh. Maksudnya Status gini, ya, Dok, ya? iya. Jadi ketika apapun yang kita tulis, selama itu kebaikan, dalam kebaikan, itu adalah sesuatu yang patut kita hargai gitu. Oke. Hanya saja memang generasi muda ini pesan saya kalau emang lagi emosi, jangan nulis apapun, terutama di media sosial ya, karena sesuatu yang kita tulis dalam kondisi kita emosi itu akan menimbulkan efek yang tidak baik gitu kan. Memang banyak ya, banyak undang-undang ITE itu mengancamnya itu dari sisi situ Mbak. Seringnya seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan memang nggak bisa menulis yang banyak, yang ilmiah, nggak apa-apa nulis status yang itu menyampaikan sedikit saja pesan kebaikan, itu udah luar Yang biasa penting sekali berbagi gitu. gitu ya, Mbak? Iya, terus kemudian terkait dengan generasi milenial yang Mbak tadi bilang males baca, kan sekarang bisa ya baca di HP kan bisa gitu. Kita cari informasi apapun melalui handphone itu mudah banget gitu. Pesannya adalah mau untuk melakukan perubahan. Oke, kuncinya nih mau untuk melakukan perubahan. Iya, heeh. Nah, kalau misalkan sekarang saya kembali fokus lagi ke dokter nih, selama perjalanan dan pengalaman-pengalaman sebelumnya, adakah kendala atau hambatan nih yang dilalui oleh dokter Tia nih? Dalam apa nih? Dalam menyelesaikan Iya, dalam studi? menyelesaikan disertasi atau dalam Oke, sebenarnya karya-karya. iya ya. Hambatan yang paling banyak sebenarnya saya rasa sama dengan teman-teman yang lain ya, yang sedang menempuh S3 dan misalkan disertasi. Itu pasti kejenuhan. Itu yang pertama. Jenuh. Apalagi buat saya harus belajar tentang forensik antropologi, forensik kedokteran, forensik psikologi dan lain sebagainya yang banyak-banyak itu. Nah, tetapi memang itu harus diatasi. Caranya tuh Mbak, biasanya saya tuh interaksi sama disertasi itu harus setiap hari. Pokoknya intinya ngeliat doang, itu udah interaksi. Konsisten tapi Mbak ya, konsisten. Sebenarnya nggak juga sih, saya nggak mau bilang itu konsisten. Cuman ketika kita makin berjeda lama dengan apa yang kita kerjakan, itu kita akan jenuh. Ketika mau mulai lagi kan kita jenuh gitu. Jadi ketika misalnya kita terus interaksi, jadi ya itu kita nggak jenuh gitu. Gitu. Ini Mbak, kalau misalkan nih ada ditemui nih temennya Mbak lagi masa jenuh, lagi masa down, lagi masa capek, kok disertasiku nggak selesai-selesai, kok Tia udah selesai gitu ya. Mungkin ada nggak sih motivasi yang bisa Mbak Tia berikan atau mungkin tips untuk keluar dari zona kejenuhan itu? Saya bilang sama ada beberapa teman, saya bilang kok udah duluan sih kok ini. Saya bilang disertasi itu kayak kita mau ke sebuah tempat, kita singgah. Nah, kalau singgah itu kan kita masih punya tempat tujuan untuk kita tuju. Singgahnya jangan lama-lama, biar cepat bisa sampai ke tujuan. Sudah. Gitu Mbak. Gitu aja sih, simple sih sebenarnya. Pokoknya dikerjain kan. Kalau nggak dikerjain kan nggak bisa selesai Mbak. Ada nggak sih orang yang paling diingat nomor satu ketika Mbak wisuda, ketika Mbak menghadap rektor menerima penghargaan itu, siapa orang pertama yang paling diingat dari dokter? Oh, kalau saya boleh mendedikasikan ini yang di Selempang ini, sebenarnya ini saya merasa beruntung kok Mbak. Saya bukan orang yang pintar, bukan orang yang cerdas, saya hanya merasa menjadi mahasiswa yang beruntung gitu. Yang paling penting itu Kaprodi, Ibu Tuti, Kaprodi S3-nya FISIP, ibunya anak-anak. Jadi ibunya anak-anak. Jadi beliau yang terus memaksa mahasiswa, memaksa positif ya. Setiap hari beliau memberikan motivasi untuk selesai seperti itu. Ayo semangat, ketika kita down, beliau upin lagi seperti itu. Selain pada promotor dan kopromotor saya tentunya ya, tetapi memang ini secara keseluruhan saya yakin juga seluruh mahasiswa S3 yang sekarang sedang menempuh S3 sepakat dengan saya bahwa beliau memang orang yang luar biasa untuk memacu mahasiswanya untuk menyelesaikan secepat mungkin. Oh gitu. Terima kasih Bu Tuti. Saya tidak sabar ya ketemu Bu Tuti juga ini. Iya, harus diwawancara Mbak. Oke. Kita
kita selanjutnya langsung undang ke Bu Tuti ini. Oh ya Mbak, mungkin kalau mau menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang-orang yang mungkin sebelumnya belum tahu atau belum disampaikan, monggo. Yang pertama syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ini berkat kemurahan hati Allah lah saya bisa mendapatkan gelar ini. Kemudian doa-doa yang dilangitkan terus oleh kedua orang tua saya, Bapak Ibu mertua saya, dan kemudian suami saya, anak-anak saya, dan seluruh keluarga besar tentunya yang tidak saya sebut satu persatu, dan juga promotor, kopromotor, serta semua dosen pembimbing, semua saya anggap pembimbing ya Mbak, dan juga teman-teman satu angkatan, juga sahabat-sahabat baik saya dan kolega-kolega saya di Universitas Bhayangkara Surabaya. Tentunya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya saya haturkan, karena tanpa mereka semua, tanpa dukungan, support, dan doa yang mereka langitkan untuk saya tidak akan bisa ada di sini nge-podcast sama Mbak. Amin. Terima kasih Dokter Tia, semoga sama-sama prestasinya bisa nular ke saya ya. Amin. Tetap sehat selalu dan salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih Mbak. Terima kasih teman-teman yang telah mengikuti segmen kita kali ini. Jangan lupa pesan ibu, tetap jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Goodbye.